Ya, welcome to Simple Sport Little Guys. Oke, udah lama banget kita nggak update video guys. Mungkin ada 1 bulan lebihan ya guys. Karena ya saya lagi sibuk ngurus pindahan rumah ya guys. Jadi sorry banget kita nggak sempat tag syuting untuk video kita di konten Simple Sport Little Guys. Tapi sekarang mungkin kita udah bisa update kembali video-video permainan kita di RC, mobil, main motor ya, apapun mainan cowok kita mainin guys. Oke. Kalau gitu untuk video kali ini, kemarin saya ada janji ya guys, bakal ngomperin 2 RC mini drift ini guys. Kalau gitu langsung aja kita lihat perbedaan dari kedua RC ini. Aldi RC melawan WL Toys K969. Nah oke guys, kita udah punya 2 mini RC drift yang laris banget di pasaran guys. Kita punya Aldi RC dan WL Toys K969. Nah kita bakal compare untuk spesifikasi aja. Jadi video kali ini kita bakal compare spesifikasinya dulu di 2 RC ini guys. Next video mungkin baru kita comparein aksinya guys, atau gimana ngedriftnya 2 RC ini. Oke, kita pinggirkan dulu remote-nya, kita fokus ke RC-nya dulu guys. Oke, pertama kita mulai dari body dulu ya guys. Kalau untuk body di sini LDRC ini hard body. Nah, jadi lebih unggul ya guys, karena hard body ini dia lebih scale, bentuknya itu lebih realistis dan saya juga lebih suka ini. Next kemudian kalau untuk K969 itu Lexan. Dia seperti RC 1/10, bodinya Lexan, masih pakai clip body seperti ini. Lalu kemudian untuk body di sini lebih realistis di Aldi RC. Jadi saya lebih milih di Aldi RC ya guys. Tapi ini selera aja ya. Ini opini pendapat saya pribadi ya guys. Jadi kalian juga bisa tulis di kolom komentar gimana perbandingan antara 2 RC ini, kalian lebih suka yang mana. Oke, di sini untuk Aldi RC dia lampunya bisa pop up, bisa buka tutup. Kalian udah lihat di video sebelumnya. Next kemudian dia punya lampu realistis kiri dan kanan, lampu sein, mundur juga dia punya lampu, dan brake-nya juga punya lampu guys. Sementara untuk di K969 ini polosan aja ya guys, Lexan bodinya nggak ada lampu-lampu yang gimana-gimana. Oke, next kemudian kita bahas dari sasis bawah. Nah, sasis bawah di sini kalian bisa ngelihat perbedaannya. Untuk di Aldi RC itu masih hard plastik ya guys. Ini masih plastik semua. Mulai dari sasis, swing arm, lower arm ini itu plastik semua. Sementara untuk di WL Toys K969 ini udah aluminium guys. Ini aluminium atau alloy ya? Yang jelas ini alloy ya, kata orang alloy. Ini udah seperti besi itu guys. Tapi untuk lower armnya juga masih plastik ya. It's okay ya guys ya, nggak masalah. Lalu kalian bisa lihat perbedaan size-nya di 1:14 ngelawan 1:28. Jauh banget ya guys kecilannya. Ini lebih kecil ya guys. Oke, tapi tidak masalah. Next saja, lanjut kita masuk ke bagian elektroniknya ya guys. Kita Nah, ini untuk kedua bagian elektronik dalamnya guys. Bentar kita fokuskan dulu biar kalian bisa ngelihatnya lebih jelas. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk perbedaannya nggak lumayan signifikan sih guys. Mulai dari motor, baterai, next kemudian di sini ada mainboardnya guys, PCB dan servo. Kalian juga bisa lihat perbedaannya. Oke, kita bahas satu-satu dulu guys. Untuk motor di sini berbeda ya guys. Dari segi motor ini sebenarnya lebih kurang aja gedenya guys. Sorry ya, kita nggak detail ini size-nya di size berapa. Jadi sepengetahuan kita aja ya guys. Kemudian di sini untuk pinion ini di bagian RC WL Toys itu udah besi ya guys pinionnya. Tapi untuk spur gearnya dia nggak besi, masih plastik. Dan untuk bagi di LDRC itu di cover, kayaknya masih full plastik ya guys di LDRC. Lalu kita masuk ke bagian servonya guys. Untuk servo kayaknya sama, besarnya sama ya guys. Untuk servo besarnya sama. Dan kemudian di sini kita lihat konstruksi dari sasisnya. Karena ini RWD dan all wheel drive, jadi otomatis konstruksi sasisnya berbeda. Ini dia pakai shaft di K969 ini dia pakai shaft, central shaft itu drive shaft tengahnya, karena dia 4WD ya guys. Nah, di 4WD.
Dan sementara di LDRC itu dia RWD guys, jadi hanya belakang saja, dia tidak perlu pakai shaft ke depan, hanya belakang saja guys. Kemudian di sini kita masuk ke bagian dockbone. Dockbone di sini sama-sama besi, di LDRC juga besi, di K969 juga besi guys. Dan di bagian knuckle plastik sama. Kemudian unggulnya di LDRC itu adalah dockbone bisa disetting, sementara untuk di WL Toys K969 ini stuck, mati, nggak bisa disetting gimana-gimana. Ya udah gini aja sih RC-nya. Kalau ini bisa disetting mulai dari camber, toy in, toy out. Bahkan dia bisa setting toy in, toy out-nya. Kalau di sini enggak ya guys. Di K969. Oke, kita masuk ke bagian suspensi. Suspensi di sini unggul di K969 guys. Kalian bisa lihat untuk suspensi di sini K969 dia sudah mengadopsi seperti coilover. Nah, walaupun tidak bisa disetting ya guys, tapi ini sudah which is ini bagus. Sementara di LDRC hanya kawat seperti ini guys. Ini dan ribbon mainnya itu sedikit banget dan enggak enak banget guys. Sementara kalau ini kerasa banget ya ribbonnya, cakep. Kalau ini saya unggulin di K969 ya guys. Next kemudian kita lihat di bagian ini kalau di K969 dia pakai upper chassis, itu juga alloy sama kayak bawahnya, rapi banget, tercover rapi. Kemudian di sini untuk bagian LDRC bagian depan kita lihat di bagian depan LDRC tidak ada apa-apa karena dia RWD. Sementara kalau di sini dia masih pakai dockbone. K969 dia pakai dockbone karena dia all wheel drive. Next kemudian untuk steeringnya ini sama-sama masih plastik ya guys, bahannya. Lalu kita masuk ke bagian velg juga masih plastik, hard tire untuk drifting, receiver dan PCB tergabung di satu board, itu sama-sama ya guys, RC Cina rata-rata seperti itu. Nah, untuk perbedaan yang lebih signifikannya ada di bagian baterai guys. Nah, oke, kita lihat dulu. Oke ya guys, di sini untuk bagian baterai kelihatan beda banget karena di LDRC dia masih pakai baterai Li-ion. Oke guys, ini Li-ion. Sementara di WL Toys K969 udah mengadopsi baterai LiPo. Keren banget. Saya lebih prefer ke LiPo ya guys, karena memang LiPo itu lebih bagus baterainya. Kemudian untuk dari size-nya di sini dia 7,4 volt 500 mAh di LDRC, dan di WL Toys itu 400 mAh 7,4 volt. Jadi kalau untuk kapasitas lebih besar di LDRC 100 mAh. Tapi karena berhubung dia ini Li-ion, jadi lebih tahan di LiPo ini guys, ketahanan baterainya. Oke, jadi untuk baterai kita unggulin di WL Toys K969. So, jadi mungkin kita masuk ke bagian remote ya guys. Sorry. Nah, kita masuk ke bagian remote. Remote-nya ketara banget ya bedanya guys. Di mobilnya lebih gedean LDRC, tapi di remote-nya lebih gedean WL Toys. Nah, lucu sekali. Oke, untuk remote di sini kita hampir sama aja perbandingannya. Untuk steering rasanya di sini juga lebih lembutannya di WL Toys. Untuk turtle sama feelingnya. Dan untuk opsi dari option di remote-nya itu lebih kurang sama, tapi LDRC lebih lengkap karena dia bisa buka tutup lampu, matikan lampu dari remote. Next kemudian dia punya gyro rate-nya, gyronya mau berapa persen. Sementara untuk di WL Toys hanya ada turtle trim dan steering trim. Nah, simple banget ya guys untuk WL Toys. Tapi kalau untuk LDRC lebih lengkap. Remote saya suka di LDRC karena kecil, simple, tapi fiturnya lebih banyak guys. Sementara kalau untuk di sini WL Toys ini gede banget kayak remote. Memang lebih proper ya guys, megangnya lebih proper kayak remote RC 1/10, dan baterainya juga lebih banyak. Kalau LDRC hanya 2 aja ya guys ya. Nah, oke guys, jadi mungkin segitu aja perbandingan dari kedua RC mini drift ini guys. Nah, kalian bisa pilih yang mana kalian suka. Memang berdua ini dia sama-sama mini drift tapi beda segmen, bukan beda segmen sih, apa ya bilangnya, kalau ini di RWD dan ini di all wheel drive. Jadi kalian pilih aja, ada plus minus masing-masing. Kalau kita bahas dulu ini di plusnya. Kalau di LDRC itu dia udah RWD, kalian nggak ribet upgrade lagi kalau main di RWD karena angle-nya juga udah bagus, tajam banget. Next kemudian kalau untuk di WL Toys ini materialnya lebih bagus guys. Ini dia udah pakai alloy sasis atas bawah, dan kemudian di sini juga plastiknya lebih solid menurut saya pribadi ya guys. Kemudian untuk masuk ke bagian minus, di sini LDRC gyronya itu kejang-kejang ya guys, kayak orang sakit ayan. Ya, tapi bisa diakali dengan
gyro eksternal, otomatis kita penambahan biaya lagi ya guys. Nah, di situ minusnya di LDRC. Next kemudian di baterai juga minus, saya nggak suka baterainya, kenapa nggak ngasih lipo, tapi ya mungkin karena nekan budget di harga segini, harganya mirip-mirip ya guys ya, kedua RC ini. Next kemudian untuk di WL Toys itu minusnya di bagian dockbone ini nggak bisa disetting, dan kemudian apa lagi ya, mungkin itu aja ya kalau di bagian ini. WL Toys K969 hanya di bagian dockbone tidak bisa setting, tapi dockbone ini juga bisa diakali. Kalian bisa beli yang hop up, yang upgrade-annya di alloy itu bisa disetting guys. Nah, jadi masing-masing ada kelemahan tapi ada juga solusi guys. Tinggal kalian pilih aja RC drift yang cocok buat kalian mainin. Oke. Nah, jadi itu dia tadi compare singkat banget kita jelasin dari kedua RC mini drift ini guys. Mohon maaf mungkin kalau kurang jelas atau kurang detail, ya sepengetahuan kita aja. Dan kita hanya compare di spesifikasinya dulu untuk test drive-nya. Ntar kita buat video di berikutnya. Nah, oke guys, jadi segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton video kita. Jangan lupa kalian subscribe channel saya, like dan komen. Lalu bunyikan juga loncengnya agar kalian tahu pas setiap minggu kita bakal main RC lagi. Thanks for watching. Saksikan terus Simple Sport Little Rex.